Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film Dangerous Lies yang rilis pada tahun 2020. Film akan berkisah tentang sepasang suami istri yang secara tiba-tiba mendapatkan sebuah warisan. Namun mereka harus menerima konsekuensi yang besar akan warisan ini. Bagaimana akhir ceritanya? Silahkan skip di sini buat yang nggak mau kena spoiler. Dan silakan subscribe buat yang mau lanjut nonton videonya. Oke, let's check this out. Film dibuka dengan adegan Katie yang sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Pada saat itu, suaminya, Adam, datang ke sana dan menemani Katie bekerja sambil belajar. Lalu pada waktu istirahatnya, Katie menghabiskan waktunya bersama Adam di dalam mobil. Setelah itu mereka pun segera kembali ke dalam restoran. Tapi sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Seseorang terlihat tengah merampok tempat itu dan telah ada seorang pelayan yang terkapar. Adam pun mengambil sebuah teflon dan kemudian mengendap-endap mendekati pria itu. Kemudian dia segera menerjang dan memukulkan teflon itu pada sang perampok hingga tak berdaya. Setelah kejadian itu, Katie berhenti bekerja di sana. 4 bulan kemudian, Katie bekerja sebagai seorang penjaga lansia kaya raya bernama Leonard atau Leo. Leo yang tak memiliki sanak family memperlakukan Katie layaknya seorang teman. Sepulang dari rumah Leo, Katie makan malam dengan Adam. Tetapi mereka mulai bertengkar setelah Adam berkata bahwa dia belum dipanggil untuk wawancara kerja. Mereka berdua sedang dalam kesulitan ekonomi, sementara Adam masih menganggur sampai saat ini. Setelah itu, Katie pun pergi dari rumah. Katie mendatangi rumah Leo dan duduk di terasnya. Leo pun datang dan mengajak Katie masuk ke rumahnya. Katie pun menceritakan tentang masalah ekonomi keluarganya pada Leo. Dan dia menawarkan bantuan pada Katie. Namun Katie menolaknya. Dan saat Leo memaksa memberi bantuan, Katie pun berkata bahwa dia bisa memberi Adam pekerjaan. Maka keesokan harinya, Katie dan Adam mendatangi rumah Leo. Lelaki tua itu pun segera berbincang dengan Adam dan memberitahunya jika dia ingin Adam merapikan taman belakangnya. Sementara itu, Katie membukakan pintu pada seorang tamu. Tamu itu berkata bahwa namanya adalah Mickey Hayden dan dia seorang agen real estate. Hayden bercerita jika salah satu kliennya ingin membeli rumah itu. Katie pun segera menjawab bahwa rumah itu tidak dijual. Tetapi Hayden terlihat memaksa dan ingin bertemu dengan pemilik rumah. Katie pun meyakinkan sekali lagi bahwa sang pemilik rumah telah tinggal bertahun-tahun di sana dan tak berniat menjual rumah itu. Setelah diusir secara halus, Hayden pun pergi dari sana. Lalu Katie kembali melanjutkan tugasnya menyediakan kebutuhan Leo. Sementara Adam bekerja di taman. Saat Katie dan Adam pergi dari rumah Leo, terlihat sebuah mobil mengikuti mereka. Keesokan harinya, Tuan Calvern, pemilik agensi Katie, datang ke tempat Leo. Dia datang untuk berkunjung dan memeriksa pekerjaan Katie. Pada saat Tuan Calvern melihat Adam, dia bertanya apakah ada tukang kebun baru di sana. Katie pun menjawab jika hanya tukang kebun sementara. Katie tak berani berkata jika Adam adalah suaminya, karena suami istri bekerja pada satu lansia melanggar aturan agensinya. Sepulang Tuan Calvern, Leo berkata bahwa Katie tak perlu khawatir karena dia telah memberi review yang bagus padanya. Lalu Leo pun memberikan sebuah cek sebagai gaji Katie bulan itu. Adam dan Katie pun segera pergi ke bank karena mereka harus mencairkan cek itu hari itu juga supaya bisa membayar tagihan. Saat Katie melihat nominal ceknya, dia pun terkejut karena jumlahnya berkali-kali lipat dari gajinya. Dia pun menyadari bahwa Leo berusaha membantunya saat ia bilang kesulitan ekonomi. Katie yang tak enak hati pun segera menelpon Leo untuk mengembalikan cek itu. Namun Leo tak mengangkat teleponnya. Adam pun berkata
bahwa mereka harus mencairkan cek itu saat itu juga dan mereka bisa mengembalikan uangnya pada esok hari. Akhirnya Katie pun setuju. Dari kejauhan, terlihat Hayden lah yang mengikuti mereka selama ini. Keesokan harinya, Adam dan Katie pergi bekerja ke rumah Leo. Katie segera menyiapkan obat dan sarapan untuknya. Dia pun masuk ke kamar Leo, tetapi dia tak ada di sana. Lalu saat Katie mendatangi tempat Leo biasa mendengarkan musik, lelaki tua itu sedang duduk di kursinya. Katie pun memeriksa Leo. Namun ternyata ia telah tak bernyawa. Katie pun sangat syok melihatnya. Lalu Adam pun datang dan menenangkan Katie yang sangat sedih. Adam pun menemukan sebuah kunci di bawah tangan Leo. Dia pun mengambil dan berusaha membuka peti yang ada di sana. Katie melarangnya, namun Adam tetap melanjutkan membuka peti itu. Ternyata di sana ada foto seorang wanita. Sepertinya Leo pernah menikah dengan wanita itu. Namun wanita itu meninggal dalam kecelakaan. Meskipun selama ini Leo berkata dia adalah anak tunggal dan tak pernah menikah sama sekali. Lalu tanpa sengaja, Adam melihat uang yang sangat banyak di dalam peti itu. Mereka pun bingung apakah mereka akan mengambil uang itu atau tidak. Karena Leo tak memiliki sanak famili, dan jika uang itu dibiarkan ataupun diserahkan pada polisi, maka uang itu akan berakhir di brankas pemerintah. Mereka pun akhirnya sepakat untuk tak menunjukkan uang itu pada polisi. Tak lama kemudian, para polisi datang dan menangani jasad Leo. Detektif Chesler menanyakan seberapa lama Katie bekerja pada Leo. Katie menjawab dia telah bekerja sekitar 4,5 bulan di sana. Dan Adam baru bekerja beberapa minggu yang lalu. Katie juga menceritakan tentang Leo yang tak memiliki keluarga. Lalu Katie menyampaikan bahwa Leo pernah berkata bahwa jika dia mati, ia ingin jasadnya dikremasi. Keesokan harinya, Katie pergi ke kantor agensi menemui Tuan Calvern. Dia pun pergi ke sana untuk meminta pekerjaan lagi sebagai penjaga lansia. Namun Tuan Calvern berkata, dia baru bisa memberi Katie pekerjaan lagi setelah investigasi polisi selesai atas kematian Leo, sesuai kebijakan kantor. Sementara itu, Adam mendatangi rumah Leo dan menyelinap masuk menggunakan kunci yang masih dipegang oleh Katie. Dia pun sedang menghitung uang di dalam peti ketika dia mendengar ada suara kaca pecah di lantai bawah. Saat ia mendatanginya, terlihat kaca pintu berserakan, namun tak terlihat seorang pun di sana. Lalu tiba-tiba seseorang memukul kepala Adam hingga pingsan. Saat ia terbangun dari pingsannya, dia pun menelpon Katie yang segera datang ke sana. Adam pun menceritakan jika ada seseorang yang memukulnya dari belakang. Katie sangat kesal mengetahui Adam datang ke rumah Leo, padahal Katie telah memperingatkan Adam bahwa mereka harus berhati-hati dan mereka tak memiliki hak lagi untuk datang ke sana. Adam pun membela diri dan dia berkata bahwa ia telah menghitung uang itu dan jumlahnya sekitar $100.000. Katie sangat kaget mendengar banyaknya jumlah uang yang mereka temukan. Setelah itu mereka mendatangi peti uang itu dan Adam pun menceritakan jika lamaran pekerjaannya ditolak dan dia bosan menjadi orang miskin. Lalu mereka pun membahas kira-kira siapa orang yang menyusup dan memukul kepala Adam. Dan Katie pun teringat, dulu Leo pernah bercerita bahwa dia pernah menyewa seorang tukang kebun. Tapi setelah beberapa minggu bekerja, orang itu menghilang secara tiba-tiba. Katie menebak mungkin yang datang adalah orang itu yang mendengar Leo telah meninggal dan mengira rumahnya dalam keadaan kosong, mengingat Leo tak memiliki keluarga. Setelah itu Katie dan Adam pergi ke bank untuk mendepositkan uang itu supaya aman. Saat keluar dari bank, terlihat jika Hayden masih mengikuti mereka. Kemudian Adam dan Katie pun segera menggelar upacara pemakaman yang hanya dihadiri oleh mereka. Di saat mereka sedang berada di depan altar abu Leo, seorang wanita bernama Julia Baron Kim datang dan berkata bahwa dia adalah pengacara Leo. Lalu mereka pun masuk ke rumah Leo
dan Julia berkata bahwa Leo meninggalkan semua hartanya untuk Katie, termasuk rumah mewahnya. Katie dan Adam pun sangat kaget, namun juga sangat gembira mendengar hal itu. Julia pun meminta Katie untuk menelponnya saat ia membutuhkannya untuk mengurus surat-surat ataupun hal lainnya. Tak berapa lama, Adam dan Katie segera bersiap untuk pindah ke rumah barunya. Pada saat yang sama, Katie yang sedang membersihkan rumahnya melihat Hayden mendatangi rumahnya kembali. Hayden masih memaksa untuk membeli rumah itu. Katie pun berkata sekarang dia adalah pemilik rumah itu dan dia tak berniat menjual propertinya. Hayden tampak kaget, kini Katie lah yang telah memiliki rumah itu. Dia pun mengancam bahwa dia bisa saja membuat surat wasiat dan mengatasnamakan orang lain atas rumah tersebut. Katie pun mengancam akan memanggil polisi supaya Hayden segera pergi dari sana. Pada malam harinya, Katie menceritakan hal itu pada Adam dan berkata bahwa dia harus berbicara dengan pengacara akan masalah itu. Tetapi Adam melarangnya dan berkata bahwa Hayden hanya menggertak dan Katie tak perlu takut akan hal itu. Beberapa hari kemudian, detektif Chesler mendatangi Katie dan dia cukup terkejut saat Katie berkata bahwa ia akan pindah ke rumah Leo karena rumah itu telah diwariskan padanya. Padahal sebelumnya Katie berkata dia tak mendapat surat wasiat apapun. Setelah itu, Katie menceritakan bahwa pengacara Leo tiba-tiba datang dengan surat wasiatnya. Detektif Chesler merasa ada yang janggal dalam hal ini. Pada saat kembali ke rumah, Adam merasa kesal dengan Katie karena dia telah bertemu dengan Julia. Mereka pun mulai bertengkar. Sementara itu, Chesler sedang menyelidiki cek yang diterima Katie dari Leo. Dia pun menemui Tuan Kelvin yang juga merasa heran Leo mewariskan rumahnya pada Katie yang baru menjadi penjaganya selama 4 bulan. Dia pun tak pernah mengetahui cek yang sangat besar yang diterima Katie terakhir kali. Karena menurutnya tak ada informasi kenaikan gaji dari Leo. Bahkan Kelvin tak mengetahui jika Adam juga bekerja di rumah Leo sebagai tukang kebun, yang mana hal itu melanggar aturan perusahaan. Di tempat lain, Katie yang sedang mencari Adam pergi ke gudang. Namun alih-alih menemukan suaminya, dia justru menemukan sebuah cek bertuliskan nama Ethan yang belum dicairkan. Setelah itu tanpa sengaja dia menemukan mayat seseorang dengan berlian bersamanya. Dia pun menceritakannya pada Adam. Katie berpikir mayat itu pastilah tukang kebun Leo, Ethan, yang tiba-tiba menghilang. Adam ternyata telah mengetahui mayat tersebut dan dia melihat bekas luka tembak pada mayat itu. Adam bahkan mengambil berlian yang ada di sana. Saat Adam sedang menunjukkan berlian itu pada Katie, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tanpa sengaja Katie menjatuhkan berlian-berlian itu. Ternyata Tuan Kelvin yang datang dan sangat marah karena mengira Katie telah memeras Leo dan akan mempermalukan nama perusahaannya. Katie pun segera menutup pintu meninggalkan Kelvin yang mengancam akan melaporkan pada polisi. Setelah itu, Katie menemukan ada hal yang janggal pada obat-obat Leo. Karena ada satu botol obat yang jumlah isinya cukup mencurigakan. Katie pun memeriksa catatan minum obat Leo. Saat itu Adam datang dan Katie tak menceritakan tentang temuan obatnya. Dan mereka mulai bertengkar tentang apa yang akan mereka lakukan pada mayat Ethan. Karena Adam menolak ide Katie untuk melaporkan penemuan mayat itu pada polisi. Lalu Adam berkata dia yang akan membereskan mayat Ethan. Adam pun menyingkirkan mayat Ethan dan setelah itu dia membakar semua cek atas nama Ethan dan semua barang-barangnya. Pada malam harinya, Katie terbangun saat Adam sedang bersiaga karena mendengar seseorang memasuki rumah mereka. Terlihat jika seorang pria mengendap-endap menaiki tangga. Saat pria itu mencapai tangga paling atas, Adam mengacungkan senjatanya dan membuat pria itu kaget dan terjatuh dari tangga dan tewas seketika. Sialnya, ternyata pria itu adalah Tuan Kelvin. Mereka pun sangat kaget dan segera menelpon polisi.
polisi yang datang menganggap Adam hanya membela diri. Sementara Detektif Chesler mendekati Katie dan dia menceritakan tentang kecurigaannya. Dia awalnya menduga Katie hanya beruntung mendapat warisan dari Leo di tengah kesulitan ekonominya. Tapi karena surat wasiat ditemukan setelah jasad Leo dikremasi, hingga polisi tak bisa mengautopsinya untuk menemukan bukti dia mati secara alami atau tidak, dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Chesler pun mencurigai Adam ada di balik semua ini. Keesokan harinya, Katie menemui Julia dan menceritakan masalahnya. Dia pun mengajak Julia ke bank dan memeriksa uang yang dia temukan di peti Leo. Tapi ternyata kotak penyimpanannya telah kosong. Katie yakin Adam yang telah mengambilnya. Lalu Katie menceritakan jika Adam juga menemukan berlian di rumah itu. Dan Julia berkata jika Katie harus segera menghentikan Adam karena dia menduga Adam telah mengambil uang dan berlian dan bisa saja dia akan kabur dan menyerahkan Katie ke polisi. Julia pun menyuruh Katie pulang dan menghubunginya saat bersama Adam. Sementara itu, Detektif Chesler menemukan mayat Ethan di tempat sampah dan menemukan sebuah kantong laundry dengan alamat Leo. Kembali pada Katie, dia menemukan Adam sedang berada di kamar dan sedang membereskan uang serta baju-bajunya. Adam menceritakan jika dia kini mengetahui bahwa Hayden tak bekerja sebagai agen real estate dan ternyata baru keluar dari penjara setelah beberapa tahun lalu merampok toko perhiasan dan mengambil berlian seharga $3 juta yang sampai saat ini belum ditemukan. Jadi disimpulkan, jika Ethan yang juga terlibat pada perampokan itu menyembunyikan berliannya dan Hayden menembaknya hingga mati. Adam pun mengajak Katie untuk pergi saja dari sana karena sekarang mereka memiliki banyak uang dan bisa terhindar dari bahaya. Katie awalnya tak setuju, tetapi dia pun akhirnya mengiyakan perkataan Adam. Namun saat Adam sedang berganti pakaian, Katie menelpon Julia dan mengatakan Adam ada di rumah. Saat ia sedang menelpon, tiba-tiba dari arah belakang Hayden merampas ponsel Katie dan menghancurkannya. Dia pun menodongkan senjatanya dan menanyakan di mana berliannya. Katie menjawab bahwa ia tak tahu. Lalu di bawah ancaman Hayden, Katie memanggil Adam. Adam pun datang dengan senjatanya. Hayden menanyakan tentang berliannya pada Adam, namun Adam tak mau memberitahunya. Lalu terjadi baku tembak di antara mereka. Katie berusaha menolong Adam, namun Hayden segera melumpuhkannya. Lalu Adam dan Hayden pun saling tembak dan menewaskan mereka berdua. Sebelum Adam tewas, dia sempat berbisik mengatakan kata taman. Tetapi Katie tak mengetahui maksud perkataan Adam. Katie merasa sangat sedih kehilangan Adam. Lalu Julia pun datang dan dia mengatakan bahwa mereka harus segera menemukan berlian itu sebelum polisi datang. Lalu Katie menceritakan jika Hayden yang membunuh Leo dengan membuatnya overdosis obat. Karena Leo pernah berkata jika dia sering mendengar seseorang memasuki rumahnya meski ia tak menemukannya di sana. Sambil mengambil senjata Hayden, Julia pun berkata Hayden sangat bodoh menembak rekannya Ethan dan masih berharap pergi dengan $3 juta berlian. Katie pun kaget karena dia merasa tak pernah menyebutkan perkiraan harga berliannya. Ternyata Julia adalah rekan Hayden. Kini Katie pun menyadari surat wasiat Leo pun dikarang oleh Julia. Julia pun kembali menanyakan tempat penyembunyian berlian itu. Tetapi Katie tak mengetahuinya karena Adam yang menyembunyikannya. Pada saat Julia akan menembak Katie, Detektif Chesler datang, lalu terjadi adu tembak dengan Julia dan Julia pun tewas. Empat bulan kemudian, Katie yang hamil anak Adam sedang merawat kebunnya saat Detektif Chesler datang dan menyatakan bahwa kasus mereka telah ditutup. Diceritakan juga jika polisi telah mencari di seluruh rumah untuk menemukan berlian yang hilang,
tapi tak menemukan apapun. Setelah Chandler pergi, Katie pun menyalakan keran penyiram tanaman dan melangkah ke dalam rumah. Sementara siraman air mengenai tanah dan memperlihatkan berlian-berlian yang disembunyikan. Dan film pun selesai. Oke, sedikit penjelasannya. Penjaga kebun bernama Ethan adalah komplotan dari Hayden dan Julia. Namun Hayden menembaknya dan Ethan bersembunyi di gudang sampai dia mati kehabisan darah. Itulah mengapa tiba-tiba Ethan menghilang begitu saja. Dan Hayden berniat membeli rumah itu untuk mencari berlian yang disembunyikan oleh Ethan. Filmnya cukup menarik, jalan ceritanya bagus, meski memang akan sangat langka seorang pekerja yang tiba-tiba mendapat harta warisan dari majikannya. Anyway, plot twist film ini cukup menarik dan tak mudah ditebak. Menurutku film ini patut untuk ditonton. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film menarik lainnya. Oke, see you when I see you. Bye!